Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irsa Sumausnani, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Dalam waktu kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi dokumen AMDAL untuk pembangunan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Evaluasi ini mengacu pada dua pedoman utama, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 dan Pedoman Kemenkes Tahun 2024 tentang kajian aspek kesehatan dalam AMDAL. Rumah sakit mata ini dibangun untuk mengatasi tingginya kebutuhan layanan kesehatan mata di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki angka kebutaan cukup tinggi. Karena luasan bangunan melebihi 10.000 meter persegi, proyek ini tergolong wajib AMDAL. Oleh sebab itu, penting untuk menilai apakah aspek kesehatan masyarakat sudah dikaji secara mendalam dan sesuai regulasi kesehatan lingkungan yang berlaku. Proyek pembangunan ini berlokasi di Kota Manado dan melibatkan pembangunan gedung baru 4 lantai dengan 2 lantai basement serta pemanfaatan gedung lama. Tahapan proyek meliputi prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Fasilitas yang dirancang termasuk instalasi gawat darurat, rawat inap, polispesialis, IPAL, pengelolaan limbah B3, dan utilitas lainnya. Selanjutnya, aspek kesehatan masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan pendekatan ilmiah berdasarkan standar nasional dan internasional, serta menggunakan berbagai referensi yang relevan. Tahapan ini mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, pengumpulan informasi kegiatan berdasarkan dokumen detail engineering design dan master plan rumah sakit. Yang kedua, observasi dan pencatatan runa lingkungan awal melalui survei lapangan. Dan yang ketiga, analisis interaksi antara aktivitas proyek dan komponen lingkungan dengan bantuan matriks dampak potensial. Dalam dokumen AMDAL pengembangan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, aspek kesehatan masyarakat yang dikaji mencakup 6 elemen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, kebisingan, pengelolaan limbah padat dan B3, determinan sosial kesehatan, serta masalah penyakit yang mungkin muncul akibat interaksi dengan lingkungan rumah sakit. Beralih ke aspek kualitas udara, pengukuran menunjukkan bahwa selama pembongkaran bangunan lama, konsentrasi debu mencapai 397 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas nasional yakni sebesar 230 mikrogram. Sayangnya, tidak ada simulasi sebaran debu atau perhitungan risiko kesehatan berbasis kelompok rentan dalam dokumen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian, mengingat pentingnya pendekatan health risk assessment dalam penilaian dampak lingkungan. Untuk kualitas air sumur dinyatakan aman, tetapi air permukaan di Sungai Modayak menunjukkan pencemaran gas H2S di atas ambang batas. Namun, dokumen ini belum mencantumkan analisis resiko kesehatan atau beban pencemaran harian. Efektivitas IPAL pun belum diuji terhadap parameter mikrobiologi dan bahan pencemar utama lainnya. Pengukuran kebisingan di area proyek menunjukkan hasil yang cukup tinggi, bahkan mencapai 70 desibel di beberapa titik. Meski demikian, dokumen belum menyajikan peta zonasi kebisingan atau simulasi dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Langkah mitigasi seperti pengaturan jam kerja atau pemasangan dinding peredam juga belum dirinci secara memadai. Pengelolaan limbah padat dan limbah B3 dalam dokumen sudah mencakup pemisahan limbah infeksius dan bahan berbahaya, serta sistem pengangkutan ke pihak ketiga yang berizin. Namun belum ada penilaian risiko paparan terhadap petugas yang menangani limbah maupun simulasi kegagalan sistem TPS yang dapat berdampak pada pencemaran air tanah atau lingkungan sekitar. Dari sisi determinan sosial kesehatan, proyek ini memberikan dampak positif berupa akses layanan dan peluang kerja. Namun, tidak ada pemetaan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Selain itu, survei persepsi masyarakat juga belum dilakukan. Padahal ini penting untuk menganalisis resiko sosial dan penerimaan warga terhadap proyek. Dokumen ini mencantumkan data penyakit dari 2 puskesmas terdekat, namun hanya secara deskriptif. Tidak ada analisis tren penyakit berbasis waktu atau integrasi data lingkungan seperti kualitas udara dan air dengan kejadian penyakit seperti ISPA atau diare. Pengumpulan data lingkungan dilakukan melalui pengukuran fisik seperti kualitas udara, air, kebisingan, serta survei sosial. Meskipun metodenya mencakup observasi dan wawancara, kajian belum mengadopsi pendekatan health risk assessment secara formal dan belum memanfaatkan sistem informasi geografik atau GIS untuk pemetaan risiko lingkungan dan kesehatan.
Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah rekomendasi perbaikan kami ajukan antara lain penerapan model spasial untuk kualitas udara dan kebisingan, pelaksanaan health risk assessment kuantitatif, uji parameter air yang lebih lengkap, serta integrasi data penyakit dengan lingkungan menggunakan GIS. Selain itu, pendekatan partisipatif dan pemetaan kelompok rentan juga harus dilakukan agar proyek ini lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dokumen AMDAL Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara telah mencakup banyak aspek penting. Namun, untuk benar-benar menjadi alat perlindungan kesehatan masyarakat, dokumen ini perlu diperkuat secara metodologis, baik secara teknis maupun partisipatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.